berdoa dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah. Bagaimana semuanya, kabarnya baik? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Baik. Sekarang saya akan mengabsen terlebih dahulu. Anggi, Hadir Bu. Nada, Hadir. Dita, Hadir. Rizky, Izin Bu. izin. Baik. Bagaimana semangat untuk belajar pada pagi hari ini? Semangat. Harus semangat ya. Selagi masih muda, selagi banyak tenaga untuk bekerja keras, untuk berusaha dan untuk belajar dengan tekun, kita harus bersemangat. Karena apa? Karena masa depan kita ditentukan pada saat ini. Itu pada hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk meraih cita-cita. Nah, pada pagi hari ini kita akan belajar tentang mengevaluasi dan memanfaatkan limbah olahan nabati. Adapun tujuan pembelajaran pada pagi hari ini yaitu memahami proses pengolahan hasil samping produk nabati, kemudian menentukan proses pengolahan hasil samping produk nabati, mengkonsepkan produk pengembangan hasil samping olahan nabati, dan juga merencanakan usaha hasil samping olahan nabati. Nah, selanjutnya kita masuk ke definisi dari limbah. Di sini, limbah adalah bahan sisa yang dihasilkan dari usaha dan atau kegiatan pengolahan hasil nabati. Nah, jika seandainya kalian rumahnya berada di dekat pabrik, apakah banyak limbah yang dihasilkan oleh pabrik tersebut? Banyak ya? Atau ketika kita mengunjungi tempat sampah atau melewati tempat sampah, apakah banyak limbah hasil nabati yang kalian temui? Banyak ya? Nah, maka dari itu penting sekali untuk mengolah atau memanfaatkan kembali limbah tersebut. Nah, di sini bisa terlihat contohnya, di sini ada limbah dari hasil samping buah-buahan dan juga hasil samping sayuran atau limbah dalam rumah tangga. Penting sekali untuk memanfaatkan limbah agar mencegah penumpukan sampah dan limbah tersebut. Untuk mencegah penumpukan sampah, maka sampah atau limbah tersebut harus dikelola. Di sini menggunakan prinsip 4R. Ada yang tahu prinsip 4R itu apa? Saya Bu. Silakan. Reduce, reuse, recycle, replace. Betul sekali. Nah, di sini prinsip 4R yaitu reuse. Reuse adalah penggunaan kembali, artinya kita menggunakan kembali limbah yang kita hasilkan dari suatu produk. Kemudian yang kedua, reduce. Reduce adalah pengurangan limbah. Jadi sebisa mungkin ketika kita mengolah sesuatu, kita harus bisa meminimalkan limbah yang kita hasilkan. Kemudian yang ketiga yaitu recycle. Recycle adalah mendaur ulang. Maksudnya adalah mendaur ulang kembali sampah atau limbah yang kita hasilkan dari pengolahan suatu produk. Kemudian replace. Replace adalah mengganti. Sebisa mungkin mengganti barang yang rawan menghasilkan limbah dan mengganti menggunakan barang yang lebih tahan lama. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan pemanfaatan hasil samping produk nabati. Yang pertama di sini ada pemanfaatan hasil samping produk olahan buah-buahan. Minggu lalu kalian sudah membuat selai nanas, betul? Sudah. Nah, limbah apa saja yang dihasilkan dari pembuatan selai nanas? Kulit. Ada lagi? Makanya nanas. Iya, dan juga bonggol nanas. Sama ini Bu, mata. Ada lagi ya, matang kulit nanas juga. Nah, di sini produk-produk yang berbahan dasar dari buah nanas itu terdiri dari selai, dodol, wajit, sirup, dan lain-lain. Tadi juga sudah disebutkan bahwa limbah dari buah nanas ini terdapat kulit nanas, mahkota, bonggol, ampas dari hasil penghalusan, dan juga daun nanasnya. Nah, selanjutnya di sini manfaat dari limbah buah nanas ini, kulit nanasnya mengandung 81,72% air, kemudian mengandung 20,87% serat kasar dan 17,53% karbohidrat. Di sini juga daun nanas berfungsi sebagai piretik atau peluru panas dan kulit nanas itu mempercepat penyembuhan luka manfaatnya. Nah, di sini limbah yang dihasilkan dari pembuatan selai nanas itu berupa kulit nanas dapat kita manfaatkan sebagai bahan dasar dari pembuatan nata de pina. Ada yang tahu nata de pina? Nggak tahu. Tidak tahu ya? Nah, nata de pina ini serupa dengan nata de coco. Tahu nata de coco? Tahu ya? Nah, namun bahan dasarnya bukan dari kelapa, tapi dari nanas. Makanya namanya pun diganti menjadi nata de pina. Nah, di sini nata merupakan selulosa yang dibentuk oleh Acetobacter syrinum. Bakteri Acetobacter syrinum ini merubah 19% gula menjadi selulosa. Nah,
pembuangan, blanching, pengemasan dan penyimpanan dalam freezer, kemudian penghancuran dengan penambahan air, penambahan nitrogen, pasteurisasi, pembuangan pada loyang, kemudian penambahan starter acetobacter dan juga penyimpanan pada suhu ruang. Nah, perlu kita ketahui bahwa Natadepina ini ternyata sudah ada di pasaran. Bisa dilihat seperti ini. Kemasan dari produk Natadepina. Nah, selanjutnya di sini ada pengolahan atau pemanfaatan hasil samping dari kacang-kacangan. Coba sebutkan apa saja yang termasuk dalam kacang-kacangan? Kacang mete, kacang Betul. kedelai, Kacang merah, kacang almond, Iya. kacang tanah. Betul sekali. Salah satu kacang yang sering dimanfaatkan yaitu kacang kedelai. Kacang kedelai ini contoh produknya ada tahu, betul? Betul. Tempe, kecap, dan lain-lain. Di sini limbah dari kacang kedelai ini yaitu bungkil kedelai, kulit kedelai, dan juga ampas dari pengolahan tahu maupun pengolahan tempe. Selanjutnya di sini apa sih manfaat limbah yang dihasilkan dari ampas tahu? Di sini manfaatnya adalah membantu kerja sistem pencernaan, mencegah anemia, mencegah osteoporosis, mencegah sembelit, bahkan sampai membantu mencegah kanker usus. Nah, produk dari pemanfaatan limbah ampas tahu ini salah satunya dapat dibuat menjadi kerupuk ampas tahu. Di sini kerupuk adalah makanan ringan yang dibuat dengan bahan utama tepung tapioka. Adapun pengolahan dari pembuatan kerupuk ampas tahu yang pertama yaitu pemerasan, kemudian pengukusan, kemudian penghalusan, yang keempat pencampuran ampas tahu dengan bumbu, kemudian pengukusan adonan, pendinginan adonan di udara terbuka, pengirisan adonan, penjemuran kerupuk basah, kemudian penggorengan. Di sini ada pemanfaatan hasil samping dari olahan umbi-umbian. Coba sekali lagi disebutkan apa saja yang termasuk ke dalam komoditas umbi-umbian. Ubi jalan. Ya, kemudian ada singkong, lalu ada Talas. talas seperti itu, ubi Garut dan lain-lain. Di sini juga termasuk bawang, termasuk ke dalam komoditas umbi-umbian. Bawang merupakan umbi-umbian yang termasuk ke dalam jenis umbi lapis. Di sini produk yang berbahan dasar bawang merah dan bawang putih banyak sekali. Salah satunya yaitu berbagai olahan masakan yang suka ibu kalian buat di dapur masing-masing rumah kalian. Biasanya menggunakan bawang merah dan bawang putih seperti itu. Nah, limbah dari bawang merah dan bawang putih yaitu kulit dan akar. Di sini ternyata banyak sekali manfaat yang dihasilkan dari kulit bawang merah dan bawang putih. Nah, biasanya kalau misalkan ibu kalian membuat olahan masakan dan menghasilkan limbah kulit bawang merah, apa yang ibu kalian lakukan atas limbah tersebut? Dibuang ya. Nah, mungkin lain kali karena kita sebagai anak pangan gitu ya, kita bisa memanfaatkan limbah tersebut. Salah satunya dengan menjadikan olahan telur pindang seperti itu. Tapi sebelumnya di sini saya akan menjelaskan manfaat dari limbah kulit bawang merah dan bawang putih. Yang pertama, kulit bawang merah bermanfaat untuk mengatasi keram otot, mempertahankan sistem kardiovaskular, kemudian menurunkan gula darah dan menurunkan tekanan darah. Sungguh ternyata tidak diduga ya manfaat dari kulit bawang merah yang sedikit dan tipis itu ternyata manfaatnya sangat berpengaruh pada kesehatan tubuh. Nah, telah saya sebutkan tadi bahwa limbah dari kulit bawang merah dapat dijadikan salah satu bumbu pada pengolahan telur pindang. Ada yang pernah makan telur pindang sebelumnya? Pernah ya. Telur pindang ini telur yang diolah atau direbus menggunakan herba-herba tertentu sehingga memiliki rasa, aroma, dan penampakan yang khas. Khasnya itu dari mana? Dari tekstur dan juga warna dari telur tersebut. Dapat dilihat telur tersebut memiliki tekstur seperti batu marmer. Nah, tahapan pembuatan telur pindang, pertama pencucian telur, kedua perebusan telur dengan bumbu. Nah, di sini perebusan telur dengan bumbu ini termasuk menambahkan kulit bawang merah dan kulit bawang putih. Kemudian peretakan telur dengan cara apa? Dengan cara diketok dari telur tersebut agar menghasilkan motif sesuai yang kita inginkan. Kemudian perebusan kembali telur selama 3 jam dan penirisan telur. Maka akan dihasilkan telur berwarna coklat dengan motif seperti batu marmer. Seperti itu. Selanjutnya, di sini ada pemanfaatan hasil samping olahan serealia. Berdasarkan tujuan pembelajaran yaitu agar siswa dapat memahami prinsip pengolahan hasil samping produk nabati, maka di sini saya akan menanyakan
video agar kalian lebih paham, agar dapat lebih mudah mencerna dari tahapan proses pembuatan limbah hasil samping serealia. Olahan pangan fungsional. Ya, di sini ada pengolahan bekatul atau pengolahan bekatul menjadi cookies. Nah, bekatul ini merupakan hasil samping dari penggilingan padi ya. Perlu diketahui padi merupakan salah satu komoditas serealia. Silakan simak video berikut. Pengolahan bekatul menjadi olahan pangan fungsional. Pengolahan tepung bekatul. Langkah-langkah dalam membuat tepung bekatul. Pertama, ayak bekatul segar agar menjadi butiran halus. Lalu, sangrai bekatul dengan terus diaduk hingga tercium bau gurih dan warna berubah menjadi kecoklatan. Setelah itu, ayak kembali bekatul yang telah disangrai untuk mendapatkan butiran halus dan mudah dilarutkan. Tepung bekatul siap digunakan. Selanjutnya, masuk ke tahap pembuatan cookies bekatul. Bahan yang perlu dia siapkan adalah 300 gram tepung terigu, 300 gram tepung bekatul, 300 gram gula halus, 6 butir kuning telur, 250 gram margarin, rum butter secukupnya, vanili 1 saset, 1 sendok teh baking powder, 1 bungkus susu bubuk, dan choco chip sebagai hiasan. Pertama-tama, siapkan alat dan bahan. Lalu, sangrai tepung terigu. Setelah disangrai, tepung terigu lalu diayak. Campurkan tepung bekatul, tepung terigu, margarin, gula halus, kuning telur, rum butter, susu bubuk, vanili, baking powder dalam satu wadah. Lalu aduk hingga merata dan menjadi kalis. Siapkan alat gilas dan juga alasnya. Kemudian gilas dan pipihkan adonan hingga memipih. Cetak adonan sesuai keinginan. Tambahkan choco chip sebagai topping. Adonan yang telah dicetak ditata di dalam loyang dan siap untuk dipanggang dalam oven yang telah disiapkan. Jika menggunakan oven kompor, maka pastikan untuk menggunakan api terkecil dan selalu cek untuk melihat tingkat kematangan cookies. Jika menggunakan oven listrik, maka bisa diatur suhunya sekitar 180 derajat hingga 200 derajat. Bila cookies sudah berubah menjadi kecoklatan, maka tandanya sudah matang dan dapat diangkat dari oven. Pastikan cookies sudah didinginkan sebelum dikemas. Kemas cookies dalam kemasan atau dapat juga disimpan dalam kaleng kue untuk menjaga umur simpan cookies lebih lama. Selain produk tersebut, juga dapat dibuat beberapa olahan lainnya seperti brownies bekatul, cake bekatul, nastar bekatul, dan lain-lain. Sekarang coba kalian buat 3 pertanyaan yang masih belum kalian pahami tentang materi pada pagi hari ini. Kemudian ketika sudah mendapatkan pertanyaan tersebut, kalian cari jawabannya bisa melalui internet, bisa berdiskusi dengan teman, bisa juga melalui artikel atau jurnal. Nah, tugas ini dimaksudkan agar meningkatkan tingkat kekritisan kalian, agar kalian lebih peka terhadap isu-isu yang sedang kita bahas pada pagi hari ini, dan kalian juga bisa menggali atas pertanyaan tersebut, menggali jawaban atas pertanyaan tersebut. Nah, silakan dikerjakan. Saya tunggu 30 menit, kemudian kumpulkan ke depan. Nanti saya tunjuk salah satu perwakilan dari kalian untuk menjelaskan. Bagaimana, sudah selesai tugasnya? Sudah ya? Baik, sekarang saya akan tunjuk salah satu perwakilan dari kalian untuk menjelaskan hasil pencarian pertanyaan. Oke, silakan ada. Yang pertama, apakah limbah buah atau sayuran yang sudah rusak dan busuk dapat dimanfaatkan kembali? Jawabannya, buah dan sayur yang sudah busuk dapat dimanfaatkan sebagai biobaterai. Biobaterai adalah suatu baterai dengan bahan alam organik sehingga lebih ramah lingkungan jika dibandingkan dengan batu baterai konvensional yang mengandung bahan kimia berbahaya. Iya, bagus sekali. Tepuk tangan untuk Nada. Ya, terima kasih untuk Nada. Pertanyaan dan jawabannya sungguh kritis sekali. Di sini juga saya akan menambahkan dari pertanyaan Nada tersebut, apakah sayuran dan buah-buahan yang telah layu atau busuk dapat dimanfaatkan kembali? Jawabannya betul, sangat bisa. Salah satunya dimanfaatkan sebagai biobaterai. Tapi ada hal lain yang dapat dimanfaatkan dari limbah tersebut, yaitu membuat biogas.
samping nabati. Terus hasil limbah juga bisa dijadikan suatu produk, contohnya keripik atau kerupuk kulit tahu. Terus tadi saya mata betina kayak gitu. Oke, betul sekali kesimpulan dari Andi. Sebelumnya di sini juga saya akan menyimpulkan terlebih dahulu. Limbah merupakan bahan sisa atau hasil samping dari industri nabati atau pengolahan produk hasil nabati. Kemudian, limbah ini penting sekali untuk dimanfaatkan. Karena yang pertama, untuk mencegah penimbunan sampah, kemudian untuk mencegah pencemaran lingkungan, lalu yang ketiga, agar dapat meningkatkan nilai ekonomis dari hasil samping produk nabati tersebut. Nah, seandainya nih, jika kalian menjadi pengusaha tahu, jelas sekali akan ada hasil samping yang dihasilkan dari industri tahu. Salah satunya yaitu pembuatan tahu menghasilkan ampas tahu. Nah, ampas tahu ini telah saya tadi sebutkan bahwa dapat dijadikan kerupuk ampas tahu. Nah, artinya ketika kita menjadi pengusaha ampas tahu, maka kita juga bisa menjadi pengusaha kerupuk ampas tahu. Artinya kita bisa lebih mengambil banyak profit atau pemasukan dari kedua produk tersebut, seperti itu. Nah, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga kurang dan lebihnya dapat dimaafkan, dan juga semoga materi pada pembelajaran pagi hari ini dapat bermanfaat baik untuk saat ini maupun saat yang akan datang. Semoga untuk yang bercita-cita menjadi pengusaha dapat pula menjadikan usaha tersebut menjadi ramah lingkungan dan dapat lebih manfaatkan bahan hasil sisa dari produk yang kita hasilkan. Oke, tidak ada pertanyaan? Tidak, Bu. Cukup ya. Baik, sebelum mengakhiri